Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Bernadetta, mahasiswa program studi S1 Gizi Stikes Mitra Keluarga. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan ilmu bahan pangan untuk umbi-umbian. Sebelum kita mulai praktikum hari ini, jangan lupa cuci tangan ya. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada timbangan, yang kedua ada penggaris karena tidak ada jangka sorong, yang ketiga ada pisau, keempat ada saringan untuk penganyakan, yang kelima ada sendok untuk mengaduk, yang keenam ada 4 buah gelas, yang ketujuh ada 2 buah baskom, yang kedelapan ada tepung sagu, yang kesembilan ada tepung tapioka, yang kesepuluh ada singkong, ada ubi ungu, ubi merah, kentang, dan talas. Selanjutnya kita menimbang bahan tersebut untuk mengetahui berat kotor. Yang pertama, letakkan singkong di atas timbangan dan berat yang didapat 214 gram. Yang kedua, letakkan ubi ungu di atas timbangan dan berat yang didapat 115 gram. Yang ketiga, letakkan ubi oren di atas timbangan dan berat yang didapat sebesar 158 gram. Yang keempat, letakkan kentang di atas timbangan dan berat yang didapat 113 gram. Dan yang terakhir, kita letakkan talas Bogor di atas timbangan dan berat yang didapat 359 gram. Selanjutnya kita akan menimbang berat bersih bahan setelah dikupas. Yang pertama ada singkong. Singkong seperti ini kalau sudah dikupas dan mempunyai berat 157 gram. Yang kedua ada ubi ungu. Mempunyai berat bersih 98 gram. Yang ketiga ada ubi oren, mempunyai berat bersih 131 gram. Yang keempat ada kentang, mempunyai berat bersih 98 gram. Dan yang terakhir ada talas Bogor, mempunyai berat bersih 298 gram. Selanjutnya kita akan pengamatan struktur dan sifat fisik dari umbi seperti bentuk, ukuran, diameter, dan warna. Yang pertama ada singkong. Singkong mempunyai bentuk panjang. Untuk ukurannya itu 14,5 cm. 14,5 cm. Untuk diameternya itu ada 5 cm. Untuk warnanya itu putih, kulitnya coklat.
Yang kedua ada ubi ungu. Ubi ungu mempunyai bentuk panjang, ukurannya 10 cm, diameternya 4 cm, dan untuk warnanya itu ungu, dan untuk kulitnya itu kecoklatan. Untuk ubi oren itu untuk bentuknya panjang, ukurannya 12 cm, dan untuk diameternya ada 5 cm, dan untuk warnanya itu orange, kulitnya coklatan. Dan yang keempat ada kentang. Untuk bentuknya lonjong, ukurannya 8 cm, dan untuk diameternya 6 cm, dan untuk warnanya itu coklat. Dan yang terakhir ada talas Bogor, mempunyai bentuknya panjang, ukurannya itu 9 cm, dan untuk diameternya itu 6 cm, dan untuk warnanya sendiri itu putih rada kecoklatan. Pengamatan terhadap mutu umbi, yang pertama ada singkong. Ketika sudah dikupas dan sudah dibelah, teksturnya kasar, sangat padat, wangi sekali, warnanya putih dan tidak ada kerusakan. Selanjutnya ada ubi ungu. Ujungnya ada berwarna kehitaman dan di bagian luarnya terdapat kerusakan, tetapi dalamnya masih bagus. Untuk ubi merah, di luar terdapat kerusakan seperti bintik-bintik hitam, tetapi di dalamnya masih bagus. Yang keempat ada kentang. Untuk di luarnya masih bagus, hanya ada sedikit hitam, dan penampakan dalamnya masih bagus. Yang kelima ada talas Bogor. Untuk penampakannya itu teksturnya keras, sangat padat, dan lengket karena getah, dan ada kerusakan di bagian bawahnya dan berwarna putih bintik-bintik coklat seperti ini. Pengamatan hasil olahan umbi-umbian dengan mengukur derajat kehalusan. Untuk mengukur derajat kehalusan menggunakan saringan. Yang pertama, timbang 100 gram tepung tapioka, dan sudah terlihat pada angka itu 100 gram. Kemudian derajat kehalusan adalah suatu kelolosan tepung dari ayakan, yaitu ditunjukkan dari makin kecilnya yang digunakan, dan bisa dilihat apakah masih tersisa butiran tepung yang tidak tersaring dengan sempurna.
bahwa dalam artian sampel yang digunakan kausannya belum mencapai 100%. Selanjutnya, tidak ada noda dalam artian tepung tapioka yang digunakan itu bersih. Yang kedua, timbang 100 gram tepung sagu menggunakan timbangan. Kita akan menimbang tepung sagu seberat 100 gram. Dan sudah terlihat mencapai 100 gram. Kemudian kita ayak menggunakan saringan untuk melihat derajat kehausan. Dan bisa dilihat ada butiran tepung yang tidak tersaring dengan sempurna, bahwa dalam artian sampel yang digunakan kausannya belum mencapai 100%. Selanjutnya, tidak ada noda dalam artian bersih. Jadi setelah diayak, kita timbang kembali untuk mengetahui berat bersih dari tepung tersebut. Yang pertama ada tepung tapioka. Tepung tapioka mempunyai berat bersih 94 gram seperti yang terlihat pada timbangan tersebut. Yang kedua, kita timbang tepung sagu setelah diayak untuk melihat berat bersih dan mempunyai berat 89 gram. Ya, 1 gelas diisi air setengah dan masukkan 1 sendok tepung tapioka, 1 sendok makan. Kemudian aduk secara merata. Lalu diamati perbedaannya. Bisa dilihat tidak ada yang mengendap ataupun menggumpal. Selanjutnya, 1 gelas diisi air setengah dan masukkan 1 sendok makan tepung sagu, kemudian aduk secara merata. Lalu diamati tidak ada yang menggumpal maupun yang mengendap.